Jelang proses persalinan sang istri Alisa Dagise yang tinggal menghitung hari, Al-Ghazali membagikan pesan haru yang menyentuh di akun media sosialnya. Ya, Al mengunggah foto masa kecilnya sambil mengenang perjalanan hidupnya dari seorang bayi yang belum memahami dunia hingga bersiap menjadi seorang ayah. Al juga mengaku tak pernah membayangkan akan sampai di fase menjadi orang tua. Di akhir unggahannya, Al memohon doa agar diberi kesiapan lahir dan batin untuk menjalani peran barunya nanti. Ya, penting aku selalu berdoa sih, semoga anak ini menjadi anak yang solehah ya, solehah benar, dan selalu berbakti sama orang tua, dan ingat agamanya, ingat taat pada Allah juga, ingat Rasulullah. Yang penting aku ingin dia jadi anak yang solehah. Jadi dia tuh kayak seneng banget menunggu bayi ini. Jadi setiap saat Alisa ke dokter dia nganterin dan dia tuh bener-bener kayak udah nggak sabar pengen ketemu anaknya gitu. Jadi dia bener-bener yang itu gimana ya rasanya jadi bapak ya, gimana rasanya jadi bapak ya. Jadi dia bener-bener kayak yang emang seneng. Dia bener-bener mempersiapkan diri untuk menjadi ayah sih. Berbeda dengan Al yang diliputi haru, Alisa Dagise justru sangat santai jelang persalinannya akhir April mendatang. Lewat media sosial, Alisa membagikan momen serunya saat menyaksikan sang idola Justin Bieber di Coachella. Bahkan karena melihat Billie Eilish, Alisa jadi bernostalgia mengenang momen saat dirinya menjadi one less lonely girl di konser sang idola Justin Bieber 2011 silam. Tak hanya asik bernostalgia, saking santainya, Alisa juga masih rutin pilates dan nge-gym sejak usia kehamilan 3 bulan hingga kini memasuki 9 bulan. Olahraga dia, di gym dia rutin ya. Harus olahraga, harus olahraga karena memang orang hamil tuh nggak boleh nggak olahraga supaya dia memperlancar anaknya supaya gampang lahir. Sebagai nenek, calon nenek ya seneng ya kan, udah kondisinya juga kepala bayinya udah dibawa banget, jadi bisa anytime keluar anaknya, jadi ya bisa nggak tahu kapan, tapi paling 2 minggu, seminggu 2 minggu lah. Maksimal 2 minggu, doain aja ya. Baim Wong dan Paula Verhoeven memang sudah resmi bercerai sebagai pasutri sejak 16 April 2025. Meski sudah setahun pisah, hubungan Baim dan Paula ternyata tidak harmonis dan masih menyimpan api dalam sekam. Apalagi kalau menyangkut urusan anak. Sebagai pemegang hak asuh anak dan perwalian anak, sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim dikabarkan hanya mengizinkan Paula untuk bertemu dengan anak-anak 1 bulan sekali dan cuma beberapa jam saja. Jika memang isu itu benar adanya, sungguh miris. Baim yang lagi sibuk-sibuknya jadi sutradara film malah mengajak anak-anak ikutan syuting daripada menitipkan anak-anak kepada Paula, ibu yang mengandung dan melahirkannya. Kita mau fleksibel. Kalau syuting itu mereka yang mau, dari merekanya pengen banget, dan kalau nggak nangis. Anak-anak sedang sama aku, alhamdulillah kita menikmati berapapun waktunya, berapa lama waktunya, kita nggak penting berapa banyaknya sih sebenarnya, tapi kualitas. Ya, Paula Verhoeven memang hanya bisa bersyukur akhirnya bisa dikasih waktu untuk bertemu dengan anak-anak meski dijatah dan dibatasi. Ketika anak-anak bersamanya, Paula pun benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin. Selain quality time dan main bareng, Paula juga mengajarkan nilai agama kepada anak-anaknya. Bahkan Paula sampai mendatangkan guru mengaji. Lebih ke basic agamanya aja sih, ya kayak udah mulai dikasih tahu kayak kemarin soal apa puasa ya, Kiano makin tuh udah mulai tahun ini alhamdulillah udah mulai puasa. Terus aku juga udah kasih tahu mereka kalau misalnya Kiano besok tahun ini kan 7 tahun udah mulai ya sholat. Sebisa mungkin walaupun mungkin pertemuannya nggak banyak, tapi pas ketemu itu bermakna. Terus kalau lagi sama aku sediain guru ngaji. Anak laki-laki memang lebih dekat dengan ibunya, maka tak heran jika anak-anak lebih gampang belajar mengaji dan hafalan doa bersama Paula ketimbang Baim. Tak hanya itu saja, anak-anak ternyata juga sangat rindu menyantap makanan buatan Paula. Momen itulah yang membuat batin Paula tersiksa. Kalau
anak-anak lagi di aku tuh bisa mungkin dia makan makanan yang aku masak. Nah biasanya anak-anak request gitu. Minyak Kiano. Mie Jawa, terus ayam pop. Jadi kadang-kadang kemarin juga waktu pas lagi nggak di aku pun mereka request masak lewat gurunya, telepon sekolah untuk mau masakan mama ini. Jadi aku masakin, aku anterin ke sekolah kayak gitu ya. Kalau anak-anak sih pasti itu yang dikangenin ya. Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok. Kemarin juga ada ibu kandung, papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia loh kemarin. Bukan hanya aku, untuk aku, tapi untuk keluarga dan juga pasangan. Teguh Rasya sepertinya tidak bisa menikmati indahnya menikah dan bulan madu bersama Kleanta Islan. Kekasih yang resmi dipersuntingnya 12 April 2026. Bagaimana tidak? Sejak hari H pernikahan, kebahagiaan Rasya dan Kleanta sudah berubah menjadi petaka dan membuka aib keluarga yang memalukan. Gara-garanya Tamara Blazinski datang ke pernikahan bukan sebagai ibu kandung Rasya, melainkan hanya sebatas tamu undangan. Rasya sudah klarifikasi, sudah pula sujud pada Tamara. Ditutup pula dengan makan bareng, seolah pertanda masalah telah selesai. Tapi sayang, ibu sambung Rasya, Nura Sefira, memantik kembali seteru. Terkesan menyalahkan Tamara, karena pihaknya bahkan sudah menyiapkan gaun khusus buat Tamara untuk mendampingi Rasya. Mama gimana? Support banget. Emang Mama juga udah kenal kan dari awal aku rasanya waktu itu bukan sama calon istri kan, dan dia sangat support, sangat dekat juga, dan ya aku sebagai anak sih happy pasti. Api menyala kian besar, apalagi netizen ikut-ikutan menyerang Nura. Wanita ini pun menuding Tamara sebagai drama queen yang suka bikin heboh. Tak hanya itu, Nura juga membongkar percakapannya dengan Tamara, termasuk ajakan ketemuan yang ditolak oleh Tamara. Sikap Nura yang membongkar chatnya dengan Tamara justru malah jadi blunder. Netizen malah makin membela sang ibu kandung dan makin julid terhadap ibu sambung. Parahnya lagi, netizen bahkan sampai membandingkan kecantikan Nura dengan Tamara. Yang penting happy sayang. Banyak teman dan tidak banyak masalah. Amin ya Allah, jauhkanlah dari orang-orang pembuat masalah. Amin ya Allah. Kasus dugaan penggelapan dana hampir 1 miliar yang dilaporkan Fujianti Utami alias Fuji terhadap mantan admin media sosialnya memasuki babak baru. Ya, Fuji yang didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin mengungkapkan bahwa proses hukum sudah mengalami peningkatan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahkan menurut Sandi, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Meski sudah mengakui perbuatannya, Fuji tak yakin pelaku mampu mengembalikan semua kerugian yang dialami Fuji. Apalagi selain menggelapkan dana, pelaku juga menghapus ribuan data pekerjaan milik Fuji secara permanen, serta menyebarkan chat pribadi Fuji untuk dijadikan bahan ejekan. Tak sampai di situ, barang-barang mewah milik Fuji seperti kamera dan perhiasan ikut raib. Alhasil, gegara masalah ini, Fuji sempat kena mental hingga mengalami depresi.